Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah legenda mengerikan tentang tali pocong yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Konon, tali tersebut digunakan untuk mengikat pocong yang telah meninggal dunia agar tidak menghantui penduduk desa. Seorang pemuda bernama Dito, yang sangat penasaran dengan legenda tersebut, memutuskan untuk mencari tali pocong itu sendiri. Meskipun penduduk desa memperingatkannya agar tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, Dito tetap nekat. Setelah melakukan pencarian yang panjang, Dito akhirnya menemukan tali pocong itu di sebuah gua tua yang tersembunyi di hutan belantara. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tali tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Namun, setelah malam itu, kejadian aneh mulai menghampiri Dito. Suara langkah kaki tanpa kepala terdengar di lorong rumahnya, dan bayangan pocong melayang-layang di sudut-sudut ruangan. Semua itu membuat Dito semakin terganggu dan ketakutan. Pada suatu malam yang gelap gulita, Dito terbangun oleh suara desisan tali yang menyeret di lantai kamar tidurnya. Dengan gemetar, ia melihat pocong yang diikat oleh tali itu bergerak mendekat ke arahnya dengan mata yang memancarkan kemarahan. Dengan sekuat tenaga, Dito berusaha melawan dan membebaskan dirinya dari cengkeraman pocong itu. Namun, semakin ia berjuang, semakin kuat juga kekuatan pocong tersebut. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Dito berhasil mengikat kembali pocong itu dengan tali yang sama. Namun, sejak malam itu, tali pocong tersebut menghilang tanpa jejak, dan Dito tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi, selalu dihantui oleh ketakutan bahwa pocong itu akan datang kembali untuk membalas dendam. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian yang aneh, membuat Dito mulai merasa lega. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Dito sedang tertidur pulas di kamarnya, ia tiba-tiba terbangun oleh suara gemuruh yang menakutkan. Ketika ia membuka mata, ia melihat bahwa langit malam telah berubah menjadi merah menyala, dan angin kencang menerpa rumahnya dengan kerasnya. Dengan perasaan yang tidak karuan, Dito berdiri dan melangkah keluar dari kamarnya. Namun, apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya merinding. Di halaman rumahnya, terdapat barisan pocong yang melayang-layang di udara, semuanya terikat dengan tali yang sama seperti yang pernah ia temukan. Tanpa sadar, Dito terdorong mundur oleh kekuatan supranatural yang mengisi udara di sekelilingnya. Ia mencoba berlari menuju pintu depan untuk melarikan diri, namun pintu itu seolah-olah terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Dengan putus asa, Dito berteriak memohon pertolongan, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh angin dan rintihan pocong yang semakin keras. Ia sadar bahwa ia telah terjebak dalam belenggu kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Dengan keberanian yang tersisa, Dito mengingat kembali legenda tali pocong tersebut. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan dengan satu tekukan tangan, ia mencabut tali pocong yang mengikat satu persatu. Saat tali terakhir dilepaskannya, langit tiba-tiba menjadi tenang kembali, dan semua pocong menghilang dalam sekejap mata. Dengan napas tersengal-sengal, Dito menyadari bahwa ia telah berhasil membebaskan dirinya dari kutukan yang mengerikan itu. Sejak malam itu, Dito tidak pernah lagi mencari-cari hal-hal yang berbau gaib. Ia belajar untuk menghormati kekuatan alam yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang telah diberikan padanya. Legenda tali pocong menjadi pelajaran berharga baginya bahwa tak semua misteri harus dipecahkan, dan tak semua kekuatan harus diungkapkan. Setelah kejadian mengerikan itu, Dito berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Dia kembali menjalani kehidupannya dengan lebih hati-hati dan penuh rasa hormat terhadap alam semesta. Namun, meskipun Dito berusaha melupakan kejadian tersebut, bayangan-bayangan misterius terus menghantuinya. Mimpi buruk tentang pocong dan suara aneh di malam hari membuatnya sulit untuk tidur dengan tenang. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di sekitar desa, Dito bertemu dengan seorang tua yang bijaksana. Sang tua memberikan nasihat padanya bahwa untuk mengatasi ketakutannya, Dito harus berdamai dengan masa lalunya dan menerima keberadaan alam gaib sebagai bagian dari kehidupan. Dengan bimbingan sang tua, Dito memulai perjalanan spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dia belajar meditasi, melakukan ritual pembersihan spiritual, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Lama-kelamaan, Dito mulai merasa lebih kuat dan tenang. Dia mampu menghadapi ketakutannya dengan penuh keberanian dan ketenangan batin. Dengan melepas beban masa lalunya, Dito akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.
Dari pengalaman mengerikan yang pernah dialaminya, Dito belajar bahwa terkadang, hal-hal yang paling menakutkan dalam hidup kita adalah juga yang memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dan dengan berani menghadapi ketakutannya, ia menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana.